Ya, cukup. Ya, silakan. Ada yang mau share? Apapun itu, sharingnya. Boleh Kang share, karena ditagih share kemarin. Oh iya, 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 iya. Silakan Kang Bibi. Berhubung masih ingat, masih fresh di ingatan sharing, Kang Dani juga meminta untuk dibagikan. Saya juga rela membagikan ini. Jadi sesi kita berjalan Zoom meeting ini pada acara Alpha ini kan cukup lama ya, hampir 3 bulan. Ya. Nah, di awal kita melakukan sesi Zoom meeting itu ada beberapa tahapan yang saya ingat waktu itu adalah kembali, ini masih berkaitan dengan waktu, kembali ke past life berupa kehidupan kita masa lampau, yakni masa di kandungan, atau masa kecil, balita, atau masa kita remaja. Nah, ini berkaitan sekali dengan luka batin yang pernah terjadi di masa-masa itu. Nah, kebetulan saya mengalami dan terbongkar oleh Kang Dani, ada dari obrolan percakapan saya dengan Kang Dani menangkap ada sesuatu yang masih terjebak di dalam diri saya. Sementara saya ingin melompat jauh untuk bisa merasakan keberadaan Sang Maha itu. Tapi di sisi lain, masih ada yang belum selesai di masa lampau. Nah, inilah yang diingatkan kemarin sama Kang Dani, dan terima kasih. Baru diingehkan saja ada yang belum selesai, saya mengalami perubahan. Dan saya bersaksi bahwa saya merasakan nyaman pada saat bahwa saya diingatkan ada problem masa kecil saya dengan orang tua. Okay. Ada yang belum di-mute kayaknya. Nah, jadi memang jujur saya punya problem dengan orang tua, terutama ayah almarhum saya, yang membuat luka batin, membekas, dan itu berefek pada masa saat ini, berdampak pada kesehatan tubuh saya, terutama emosi dan fisik pun terjadi efeknya. Nah, setelah Kang Dani menjelaskan bahwa akar masalahnya ada di sana, itu tersimpan di dalam sebuah lautan bawah sadar yang sangat bawah, yang luas, dia punya mekanisme untuk membersihkan dirinya dengan cara apapun, yang tekniknya alam bawah sadar lah. Nah, pada saat dia mengeluarkan sampah itu, ya kalau belum tuntas tadinya akan berdampak kepada fisik, dan itu saya rasakan. Nah, akhirnya saya kembali mencoba untuk meditasi, menyelesaikan masalah masa lampau saya. Ini masih berhubungan dengan waktu, berkaitan dengan waktu tadi, tentang waktu bahasan kita. Akhirnya kembali lagi saya coba tuntaskan. Ternyata masih ada denial saya di masa lampau. Saya menyatakan bahwa saya udah selesai, ternyata masih belum. Masih selesainya itu ingin diakui orang lain bahwa itu selesai. Ternyata belum. Nah, karena orang lain sudah melompat jauh, sudah ketemu ini, ketemu itu, ya kan? Jadi keinginan untuk bersama orang, nah itu ternyata keinginan, ekspektasi itu harus dihilangkan. Harus kita berdamai. Saya masih belum berdamai dengan masa lalu. Dan akhirnya saya juga mampu melihat itu, Kang Dani. Tidak hanya di diri saya, dan di diri orang lain juga begitu kata-kata kuncinya itu, oh ternyata orang ini juga belum selesai di masa lampau. Ada yang belum selesai di masa lampau. Nah, luka batin itu yang kemudian kita lakukan meditasi berupa memaafkan kejadian-kejadian itu. Kita hadirkan kondisinya. Saya berusaha menghadirkan kondisi masa lampau yang dengan ayah saya,
peristiwa yang memang meledak waktu itu. Ya peristiwa meledak yang kemudian saya coba hadirkan. Saya meminta maaf dan juga saya maafkan beliau. Itu jauh mengurangi beban. Dan ternyata beban-beban itu berasal dari getaran-getaran yang tidak selesai, getaran emosi yang terpendam, bahkan jadi dendam. Itu yang ternyata membusuk menjadi sebuah penyakit nantinya. Nah, pada saat itu sudah diuraikan, ternyata langkah ke depannya jadi lebih mudah, lebih plong. Saya merasakan itu, oh iya. Dan itu saya lakukan masih terus. Karena rentetannya banyak, Kang Dani, ternyata. Dari satu persoalan masa lampau itu, dia menjaring lagi yang lainnya, menggurita. Nah, itu saya selesai. Dia mengkoneksi lagi yang ini. Oh iya, ini ada lagi terus. Akhirnya, wah, tidak cukup 1 hari. Nah, itu dari sharing saya berkaitan dengan waktu, dan hari ini tadi juga saya bisa pahami bahwa memang harus diselesaikan dulu yang belum selesai. Terima kasih, Kang Dani. Iya. Jadi kenapa sih bisa diselesaikan ya masa lampau itu? Karena sebenarnya tidak ada masa lampau. Ya. Kenapa bisa diselesaikan pada saat ini? Ya, setuju, Kang Dani. Karena karena nyatu. Ya, semuanya nyatu. Ya. Sebenarnya antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan itu pada saat ini. Jadi makanya kita bisa menyelesaikan unfinished business di masa lalu kita, dan kita pun bisa bukan merencanakan, setidaknya membentuk secara vibrasi masa depan, masa yang akan datang, bukan masa depan, masa yang akan datang. Beda ya, masa depan sama masa yang akan datang. Kalau masa depan itu kan kita yang ke depan tuh, kan nggak ada. Yang adalah sekitar saat ini, masa yang akan datang. Ya, jadi kita bisa persiapan pada saat ini, gitu ya. Gitu kira-kira. Nah, kalau boleh saya tambahkan, ini juga mungkin bisa jadi perwakilan juga dari Kang Habib ini. Jadi Kang Habib itu kemarin ya terus sesi sama saya lah gitu ya. Jadi akhirnya punya rasa frustasi. Jadi sudah belajar meditasi, sudah belajar alfa, kok yang dimaksud ketenangan itu sendiri itu tuh nggak dapat ya gitu ya. Ya, orang lain udah kemana merasakan itu, tapi ini kok gimana caranya? Belum lagi kan punya isu jantungnya bermasalah, tapi cuma isu kan, konsep ya gitu ya. Nah, seperti itu. Dan mikirin itu terus-menerus gitu ya. Dan berusaha menghilangkan itu. Jadi terlalu sibuk di situ tentang keadaan tubuhnya dan masa depan. Kira-kira gitu yang saya tangkap. Mau pakai cara apapun, ketika fokus sibuknya ke situ, yang akan selesai-selesai. Karena itu bukan masalah yang sebenarnya. Masalah sebenarnya itu adalah apa yang mendorong si tubuh itu, ya, atau rasa-rasa itu ada ketika tidak sengaja sebenarnya tergali, ya, dan ada slip of tongue gitu ya, kepleset ya. Di situ kami bisa nangkap gitu kan, ini dia nih gitu kan, yang kemarin sih baru hipotesa, tapi ini sudah terkonfirmasi ternyata ada luka batin yang tadi disebutkan sama ayahnya waktu itu ya. Jadi karena saya kenal sama Kang Habibie, saya juga tahu tipe-tipe vibrasinya ya, yang tadi itu meledak-ledak gitu kan. Seperti tenang tapi vibrasinya sebenarnya meledak-ledak ya. Itu getaran-getarannya terasa ya. Tapi kan waktu itu kan secara pertemanan juga saya kan bukan pada porsinya untuk menggali gitu kan. Cuma saya ngerasain aja gitu kan. Tapi kemarin kan beliau terbuka itu kan, akhirnya saya bisa menggalinya. Nah, intinya gini, bahwa peristiwa-peristiwa yang pada masa lalu itu gitu ya, misalnya dengan ayahnya itu kan ada vibrasi ketika dibentak, ketika apa, itu tuh nempel. Vibrasi-vibrasi itu nempel.
Ya. Nah, ini yang saya maksud di sesi-sesi sebelumnya itu, lepaskan belenggu-belenggu itu, termasuk vibrasi-vibrasi rasa itu dilepasin jika ada. Dan itu nggak selesai-selesai, ya. Terus menerus, apalagi 1 hari, bulanan tahun aja belum selesai, jangan-jangan gitu ya. Ada lagi kan, gitu. Jadi saya pun sama gitu kan. Ini PR kita seumur hidup ya untuk menuju diri sejati yang sebenarnya. Kalau kita kemarin ya setidaknya kita baru mengenal deh gitu ya bahasanya diri sejati itu ya. Tapi untuk tetap jadi seutuhnya, kita terus membersihkan diri kita. Apalagi kan ada PR-PR baru setiap harinya gitu ya. Itu salah satu gurita yang lain juga ya, terkoneksi lagi. Nah, makanya perlu banget tuh eling lan waspodo ya, stay alpha, sadar sepenuhnya itu. Nah itu kira-kira. Nah ini bagi teman-teman eh, yang sama mungkin sama Kang Bibi gitu kan udah mungkin mencari spiritual untuk ketenangan, meditasi di mana-mana ya. Anda seperti lagi mencari obat penenang sebenarnya itu tuh. Tidak menyelesaikan ya. Makanya waktu itu saya pernah kalau kayak gitu mabok aja sekalian. Lupa, tenang, selesai, muncul lagi gitu ya. Ini mungkin lebih Kang, lebih iya, lebih gila Kang, lagi. Ya. saya mau berterima kasih juga nih sama Kang Dani seperti yang Kang Habibi tadi. Oh Saya iya, tuh iya. ternyata ingat itu kartu yang di IG Live, Iya, iya. ternyata itu jadi jalan pembuka. Jadi Iya, alhamdulillah Kang udah menemukan apa. Karena Kang Dani bilang tadi kan melepas belenggu. Tapi kadang-kadang mempertanyakan belenggunya tuh apa gitu. ya, Masalahnya tuh betul. apa? Unfinished business tuh apa gitu. Iya, Ternyata iya. alhamdulillah dari dorongan arah ke sana sana ketemu. Dan Yes. bahkan ketemu juga caranya saya temukan sendiri. Ya, Jadi yang penting saya mau hanya dulu kan. mengucapkan, iya betul. Terima Iya, kasih Mbak sekali Kang Dani ya. iya Terima kasih banget sama-sama. ya. Iya. Ya, memang idealnya itu. Memang idealnya itu kita perlu private gitu ya. Jadi karena kan saya pakai bahasa belenggu, tapi tiap-tiap orang beda-beda. Ya belenggu yang mana yang dimaksud gitu kan. Saya pakai bahasa umum ya, bahasa umum misalnya kemarahan, mungkin kebencian, ada rasa khawatir, ada ekspektasi itu yang perlu dibuang. Ya kalau Anda bisa menyadari sendiri itu bagus banget gitu ya. Tapi kalau kebanyakan orang ya perlu dibantu untuk menggali itu ya. Tapi setidaknya saya di sini sharing aja kan makanya kan judulnya sharing ya gitu ya. Gitu. Nah, beberapa di sini saya lihat juga ada yang lain tuh ada yang ikut ngambil sesi sama saya secara private apa mau nggak yang lain yang pernah ikut sesi Viva sama saya sharing tuh setelah ketemu tuh ya meskipun belum selesai semuanya tapi beberapa ketemu apa sih perubahan-perubahannya itu tuh seperti apa coba Mbak Dewi mau nggak kalau nggak keberatan atau enggak ya silent dulu deh karena ada keluarganya juga dengerin juga oke siapa yang maunya Kak Habibie apa Teh Askinnya Kang Dani, oh kan iya Mbak Dewi umum aja Mbak Dewi umum aja iya bukan iya. ya Iya sampai sekarang sih alhamdulillah masih berproses gitu ya. hmm. Tapi itu banyak kejadian-kejadian yang mungkin kalau menurut Kang Dani katanya karena belenggunya udah mulai agak-agak tipis, jadi Kebuka kalau saya jadi kebuka. Kalau saya sih kemarin seperti itu ya Kang Dani, apa ada mimpi-mimpi. Terus akhirnya kita berdua juga mencoba menerjemahkan mimpi itu gitu ya. Terus ya juga ya oh ini adalah langkah ke depannya seperti ini gitu. Terus ya juga ya gitu sih, aduh jadi malu. Tapi maksudnya kalau dari apa ya? ini deh Mbak Dewi mungkin Heeh, keadaannya yang tadi perasaannya seperti apa atau kehidupannya seperti apa secara general bahasa umum aja terus jadi apa enggak, aku malah mau jadi cerita yang bahwa tiba-tiba aja gitu utang-utang lama orang yang terlupakan terus tiba-tiba pada oke bayar utang gitu. Jadi pada bayar gitu ya dan iya dengan cara yang misterius banget gitu. iya iya Jadi iya kayak gitu. Kalau perasaannya sih ya iyalah
apa ya, hal-hal yang seperti itu kita nggak tahu ternyata itu adalah belenggu kita, itu adalah shadow kita, nggak ngeh gitu kalau itu tuh ya diingatkannya oleh apa sesi-sesi saya dengan Kang Dani gitu. Iya, belum Gitu. peluang-peluang ya Mbak Dewi, peluang-peluang ada gitu ya. Ada Iya. gitu. Karena kebuka gitu. Karena Iya. belenggu-belenggu itu tuh energi sebenarnya. Ya kayak benteng. Ketika ini dibuka, pintu-pintu itu tuh berdatangan. Iya. Ya, gitu. Iya. Oke, sip. Iya. Mbak Dewi, Terima terima kasih ya. kasih. Ya, ya belum ada yang lain juga yang pernah ikut. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi penting banget ya. Jadi kalaupun meditasi, seriuslah dalam meditasi itu bukan mencari ketenangan, tapi bagaimana menyelesaikan urusan Anda. Ya, makanya kalau meditasi untuk mencari ketenangan, gampang, setel musik yang enak gitu ya, pakai aromaterapi di tempat yang sepi, udah itu gampang. Cuma apakah Anda bakal tenang seterusnya gitu kan. Nah, itu yang jadi PR gitu kan. Jadi kalau bagi saya paling realistis meditasi yang sebenarnya adalah merasakan keberadaan kita sepenuhnya. Keberadaan apa? Keberadaan PR kita, unfinished business kita dan lain sebagainya. Amati semuanya ya. Apa yang perlu dilakukan, suara hati kita, inner voice kita tuh seperti apa. Amati gitu. Terus gitu ke dalam. Itu move in ya. Terus begitu ya. Jadi kalau untuk nanti PR-PR-nya nanti ketemu diri sejatikah dan lain sebagainya, nanti dulu deh itu mah kemarin saya ngenalin aja gitu kan. Ada yang seperti itu ya. Kita down to earth lagi. Ya. Bagaimana belajar berkehidupan di bumi ini gitu kan. Nggak ngebahas tentang langit lagi. Ngawang-ngawang nanti ya. Itu nanti akan sendirinya kok. Saya pun sampai mengenal ke sana juga kan kalau dihitung-hitung sebenarnya belasan tahun gitu ya. Lama gitu ya. Dan memang bisa aja Anda bisa lebih cepat ya karena udah dikasih clue-cluenya sama yang sudah menjalani waktu itu. Tapi maksud saya tuh fokusnya sebenarnya kepada diri Anda ya. Semakin Anda banyak menyelesaikan unfinished business pada masa lalunya, ketenangan yang sejati itu akan datang dengan sendirinya kok. Ya, Anda meditasi, ya lepasin, Anda rasain getaran-getaran di tubuh Anda tuh ada, karena itu membekas nih, nempel. Ya, nempel kok itu nempel. Ya, gitu. Saya jadi ingat nih, Mbak Didi ada nggak ya? Oh, ada Cici ya. Ada event kita ya, Cici. Oh iya. Oke, Okay. ya saya ini deh, mumpung ingat. Oke, teman-teman, ini bagi yang mau aja sih sebenarnya sih. Kita tuh ada event ini nih. Kok nggak ada? Imbau lagi, Kang. Oh iya, ini. Oke, jadi yang tanggal 13 Juni ini kerjasama lagi sama Working Zone ya. Ini tentang mental health ya. Jadi kesehatan mental. Dalam arti bagaimana sih menyikapi new normal secara efektif sebenarnya ya. Gitu nanti akan dijelaskan secara balik lagi. Mungkin Anda pernah saya sampaikan, tapi kalau mau ikut lagi ya nggak, mungkin ada punya insight yang lain yang Anda bisa temui ya. Terus yang tanggal 20 Juninya 20. ya itu adalah tentang bagaimana tentang self healing sebenarnya. Ini mengajarkan tentang self healing ya. Menaikkan antibody dan salah satunya mengenal emosi-emosi di bagian mana saja, emosi-emosi marah, dendam, merasa emptiness misalnya dan terabaikan itu di bagian organ-organ tubuh mana aja. Ini saya jelasin nanti. Ya ada petanya sih. Ya di bagian mana aja. Dan nanti gimana cara ngelepasinnya, gitu kan. Ya, sekali lagi nih kerja sama-sama Working Zone
Ya, jadi kalau satu event itu 99.000, kalau 2 event 149.000 ya. Terus nanti Anda dapat free e-modul dan dapat free 1 kali sesi konsultasi bersama saya gitu kan via Zoom. Ya, jadi mungkin Anda bisa tanya-tanya, kita janjian setelah event itu untuk minimal punya gambaran tentang diri Anda lebih private gitu, kira-kira gitu. Gitu. Maaf ya jadi iklan. Sekali-kali lah ya. Relate Oke, juga, Kang. kenapa? Relate juga dengan materi saat ini. Oh iya, iya. Ya, ini juga hari Kamis kemarin juga udah disiapin, saya nggak inget ya, barusan diinget. Ya, kalau udah siapin juga di situ ininya. Oke, nanti kalau memang mau Kang, tadi ikutan. flyernya tayangin lagi, maaf, mau foto. Oh, oke. Mau saya share. Di Atau mau Instagram ada Mbak. Ada di grup cari Alfa, Mbak Trina. Nggak Iya, lama, di- ini aja deh. Ini aja ya. Ya, Iya, tar. itu ada, ya, Oh, sebentar. Tar Mbak Tina, yang belum, yang satu Ya. lagi. Oke, ini dulu. Sudah? tar dulu. Atrina ntar dikirim, nanti dikirim, ntar aku kirim. Udah ini aja, langsung gue kirim temen gue, ada yang urgent soalnya. Udah, Kang. Udah, oke. Satu lagi ini yang 20 Juni. Ya, jadi materinya mengenal sistem alam bawah sadar. Ada bawah sadar dan super sadar. Ya. Wah, tuh ada. Ntar dulu, Kang. Ya, baca aja deh ini. Udah, Udah? Kang. Udah. Oke, ini buat informasinya. Nah. Thank you. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan yang lain nggak? Atau tadi belum ada yang sharing tentang tadi, meditasi tadi gimana? Satu atau dua orang deh sebelum saya tutup. Silakan Mbak Tina. Pada kesempatan ini aku juga mengucapkan banyak terima kasih ke Kang Dani. Walaupun saya baru 1, 2, 3 join di masa COVID ini yang lewat Zoom, tapi sejak awal Zoom di PSBB, lockdown, apapun lah namanya, itu 14 Maret ya, aku ingat sekali. Jadi di saat itulah saya harus nutup bener-bener studio saya. Semua event nggak ada yang jalan, cancel. Sampai sekarang untuk bisnis bunga saya no income at all. Tapi nggak apa-apa. Dengan Stay Alpha, semua saya cuma berpikir saat itu, inilah waktunya Tuhan gitu loh. Sebelum-sebelumnya kan nggak denial juga, Kang, kalau kerja lembur, kerja Sabtu Minggu, selalu, aduh, andai kata waktu itu nggak 24 jam ya, waktu itu 36 jam, 48 jam. Saya jujur, saya masih belum bisa menguasai seutuhnya, tapi selalu begitu. Tapi udah nggak ngeluh-ngeluh lagi, cuman bilang, aduh, andai kata 36 jam. Nah, sekarang saat itu kata Tuhan nih, jadi setiap meditasi kalau di COVID ini banyak nggak fokusnya karena banyak nangisnya sebenarnya, Kang. Jadi cuman inilah lo sih Trin mintanya 48 jam. Gue kasih 100 jam juga bisa sekarang gitu kan. Jadi jujur, Kang, jadi waktu awal-awal 2 minggu gitu, orang yang biasa nggak pernah di rumah, nggak pernah ngelihat matahari siang di rumah, harus tiba-tiba di rumah gitu kan, masih serem tuh, masih hashtag di rumah aja. Aduh, luar biasa sih. Tapi bagaimana bisa tenang, karena kan anak-anak juga semua di rumah, satu kompleks semuanya di rumah. Jadi ya udah, sekarang kan minta kamu nggak 24 jam, mau 100 jam, ya udah situ sekarang rasain gitu. Iya, terus jadi waktu meditasi juga lebih banyak, tapi banyak nggak fokusnya jujur, Kang Dani. Karena banyak nangisnya gitu loh. Nah, Tuhan itu kalau mau, Tuhan yang di dalam diri aja, kalau lo mau balikin, lo mau sekarang kebalik, lo mau miring, ya udah gitu loh.
terjadilah. Jadi saya cuma percaya waktu sih saat ini. Trust the timing. There is a reason yang nanti akan terjadi. Sebenarnya itu. Jadi sekali Waktu lagi. yang mana, Mbak? Waktu apa ya, Kang ya? Waktu. Saya juga tadi pas ditanya waktu itu apa, mendefinisikan juga masih mungkin juga saya masih salah gitu loh. Aduh, kayak kok nggak pernah. Tapi sekarang udah lebih bisa ngerti gitu loh, Kang, bahwa ya memang harus percaya waktu. Kalau saya ya, atau salah atau enggak, mudah-mudahan sih nggak salah gitu loh. Jadi apapun, yang penting tuh tenang, stay alpha itu udah every time, every second deh kayaknya, Kang. Jadi ya mau orang kayaknya ribut yang lebay dengan face shield, dengan masker gitu. Saya kadang-kadang bingung loh. Ngapain sih orang kan jadi kayak zombie gitu ya? Kalau saya mah ya udah pakai masker yang aman gitu. Kalau pakai face shield, terus ke pasar kemana pakai sarung tangan plastik tuh buat apa sih gitu loh? Bukankah semua itu kita juga ada waktunya gitu loh. Maksud saya tuh gini, kita sakit juga ada waktunya. Kita nanti harus menghadap yang kuasa juga ada waktunya. Bukan begitu ya, Kang? Maaf aja kalau saya nggak menentang sih, cuman berusaha lebih pasrah, lebih stay alpha aja sih gitu. Sekali lagi cuma bilang terima kasih. Saya sebenarnya kalau nggak, ya memang akhirnya karena energi, karena memang waktunya berjodoh ya saya bisa join gitu loh. Senang aja sih, Kang, cuman salam buat semuanya. Oke, sama-sama. Ya, Mbak Tina itu yang pertama-tama kali banget belajar stay alpha tuh. Stay alpha dari takut kucing, sekarang sama kucing sih saya udah lirik-lirikan gitu. Cuman kalau ngelus-ngelus belum berani. Atrina juga yang jeblosin saya di Stay Alpha. Nah, iya. Yang memperkenalkan ya. Oke, Mbak Tina, ya mungkin tadi juga saya mungkin bisa menambahkan tentang hati-hati dalam berkeinginan. Ya, jadi keinginan pengen santai, pengen melepaskan ini 24 jam gitu kan, dikasih lah gitu kan ya. Jadi ini pun hati-hati ya. Bisa jadi mungkin ini ada Teh ini. Kemarin mungkin karena kita belum gali. Teh ini kemarin capek ya dan lain sebagainya dan seolah-olah tidak ada yang mengerti misalnya gitu kan, pengen rehat, pengen istirahat, dikasih sakit, bisa aja gitu kan. Nah hal-hal yang seperti itu yang perlu diwaspadai di pikiran. Ada kemarin kalau ini nggak ada kayaknya Widi, habis pulang dari pertukaran pelajar, dia mau istirahat. Saya mau istirahat deh gitu kan karena capek menurut dia kan. Digigit sama anjingnya sendiri dan sampai akhirnya istirahat. Ya itu hati-hati. Jadi kalaupun istirahat, tambahkan saya mau istirahat tapi pemasukan tetap aman ya, tetap sehat gitu ya, tetap damai semuanya, itu kan enjoy, tambahin ya. Jadi ini pikiran tuh hati-hati, dia tricky dia tuh tricky ya, waspadai. Jadi jangan cuma titik istirahat pengen gimana gitu kan nggak jelas gitu kan. Nah di situ ya Anda perlu ditambahkan atau diwaspadai hal-hal yang kemungkinan yang membuat akhirnya bisa terjebak. Gitu kira-kira. Ya, pengingat. Oke, makasih Mbak Tina. Satu lagi ada? Ya. Ya, setuju. Oke. Cukup? Ya, oke. Sudah, kalau cukup, terima kasih teman-teman semuanya. Atas kehadirannya, kita sama-sama tetap dalam suasana belajar ya, terus belajar, saya temani, dan karena saya pun sama-sama belajar, jadi bisa di-sharingkan lah, minimal saya bisa melengkapi sebagian puzzle yang Anda cari lah gitu kan. Puzzle-puzzlenya Anda bisa lewat dari mana saja ya, terutama lewat pengalaman Anda sendiri. Begitu, terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu, bahagia. Makasih Kang Dani. Oke, Pak Dani. Makasih Kang. Makasih. Makasih Kang Ketemu Dani. semua. Terima kasih Salam Pak Robert, semuanya. Mbak Lisa, Mbak Diana, Kang Habibi, Teh Aske, siapa lagi Mbak Dewi, semua. Iya, kalau di sini nggak ada foto ya? Oh iya. Ya, yaudah. Nggak pernah foto Next kayaknya mungkin kita. ya Kang. Next nanti kita foto ya Kang. Next. Emang sekarang nggak bisa ya? Pakai laptop Kang, pakai handphone ini. Oh, pakai handphone? Oh. Kan bisa di Laptop Kalau bisa. pakai handphone jadi cuma 4 bar gitu doang Kang. Mesti pakai laptop. Gitu ya. Oh, iya iya. Iya, boleh. Bisa Boleh, saya boleh. bantu foto. Bisa saya bantu fotokan pakai snipping tool. Oh, oke. Ya. Oh, boleh. Oke. Tapi saya kan udah lama, ini baru pertama kali saya minta foto supaya kayak sama tetangga sebelah Kang Abu. Ini apa? Tapi banyak yang nggak dinyalain ini audionya. Iya, mau nggak? Video. Iya, Kalau nggak Lepas dinyalain terbunyi. ntar ada yang cakep sendiri loh. Ah, Kang Feli. tuh banyak Iya, yang nggak dimunculin. Iya. Ya sudah, nanti kalau siap aja lah nanti ya. Oke. Ya. Oke. Oke. Oke, sebelum- Kang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nun, Salam. Kang Dani. Pak Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Budi. Mari Pak Robert.